Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa dengan senyum, mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita. Seperti biasa malam Natal banyak sekali orang datang. Gereja penuh 3 lantai. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu harus membacanya mulai dari nats pembimbing di ibadah hari ini. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan seterusnya, itu adalah nubuatan Nabi Mika tentang peristiwa besar yang akan terjadi kisaran 600-700 tahun kemudian, yaitu Bethlehem menjadi kota suci tempat juru selamat lahir. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa nubuatan Mika 5 ayat 1 hampir gagal. Mika 5 ayat 1 hampir tidak dapat digenapi. Mengapa? Karena Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Maka kemungkinan besar Sang Mesias akan dilahirkan di Nazaret. Saya bilang kemungkinan besar Sang Mesias akan dilahirkan di Nazaret. Tapi syukurnya Bapak Ibu, saya punya catatan pada tahun 62 sebelum Masehi, 62 sebelum Yesus Kristus, Tuhan menetapkan seorang bayi lahir dengan nama Gaius. Ada nama Gaius nggak di sini? Gaius Julius Caesar Octavianus, itu nama lengkapnya. Bayi ini tumbuh dan besar di Romawi, lalu kemudian dia menjadi seorang yang sangat besar di Romawi, menjadi kaisar Romawi yang mendapat gelar Kaisar Agustus. Dan ini jadi menarik Bapak Ibu. Mengapa? Karena atas seizin Tuhan, Romawi berkembang pesat dengan berbagai upaya menaklukkan bangsa-bangsa, termasuk sampai ke Syria yang merupakan salah satu provinsi yang cukup kuat dan cakupannya ada di Yudea. Gubernurnya itu adalah Quirinius. Tahukah Bapak Ibu, Agustus ini, kaisar ini gila banget tentang uang pajak. Maka dia buat ultimatum termasuk kepada gubernur di Syria, supaya data semua orang wajib pajak. Dan supaya gampang data, gubernur ini atas perintah Agustus membuat sensus. Catatan sensusnya begini: supaya gampang didata, lu harus mendaftar ke tempat di mana nenek moyangmu lahir. Maka mau tidak mau, Maria dan Yusuf yang di Nazaret harus pergi dan berangkat ke Bethlehem. Saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, Mika 5 ayat 1 ini yang tadinya kemungkinan gagal, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Melalui Kaisar Agustus dan melalui Gubernur Quirinius, maka terjadilah perjalanan yang panjang di malam Natal. Jarak antara Nazaret sampai ke Bethlehem itu, saya punya catatan, ada banyak rute purba ya, tapi beberapa penafsir lebih menyetujui angka 80 sampai 90 mil.
atau sekitar 160 sampai 170 km. Jarak antara Nazaret sampai ke Bethlehem. Mama-mama, tolong bayangkan ini. Dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Kalau ada yang sudah pernah berkunjung ke Israel, Bapak Ibu bisa membayangkan rute Gunung Batu, kegersangan, dan daerah yang tidak mudah yang dilalui. Kemungkinan besar perjalanan itu jalan kaki. Walaupun beberapa mengatakan mungkin naik keledai, tapi keledai adalah alat transportasi bagi mereka yang berpunya. Sementara Yusuf dan Maria terkategori kurang mampu. Bapak Ibu baca di Lukas maupun Matius, saudara akan menemukan dorang cuma bisa persembahkan merpati dan tekukur, padahal harus persembahkan domba. Taurat bilang begini, kalau nggak bisa persembahkan domba karena miskin, boleh merpati dan tekukur. Maria dan Yusuf mempersembahkan merpati dan tekukur untuk menebus bayi Yesus anak sulung. Jadi kategorinya mereka kurang mampu. Maka dugaan cukup kuat mereka jalan kaki. Ini yang bikin menarik. Perjalanan 160-70 km dengan jarak tempuh normal orang jalan kaki 5 km per jam, maka diduga cukup kuat 10-15 hari kemungkinan perjalanan dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Dan tahukah Bapak Ibu, gara-gara program sensus itu, maka kota Bethlehem yang kecil itu penuh. Tidak ada tempat untuk menginap. Lalu muncullah drama sekolah minggu dengan judul Pemilik Penginapan yang Pelit. Padahal Alkitab nggak bilang pemilik penginapannya pelit. Padahal tempatnya yang penuh. Tidak ada lagi, karena kalau dulu ikatan persaudaraannya cukup kuat. Oh, dari mana? Kami dari perjalanan jauh. Silakan nginap di sini. Itu suasana kekeluarganya sangat tinggi pada waktu itu di sana. Saking pelitnya, hanya diberikan tempat, yaitu di kandang. Waduh. Jadi akhirnya dibandingkan pemilik penginapan yang pelit dengan pemilik kandang yang murah hati. Padahal semuanya sama, pemilik penginapan juga yang punya itu. Kandang bukan cuma tempat binatang pada waktu itu, tapi tempat istirahat para gembala. Di situ juga tempat kendaraannya diparkir, yaitu keledai atau binatang apapun. Disitulah tempat yang rasanya layak untuk kondisi kita tidak tahu. Ibu-ibu betul kan, kalau orang hamil tua sering jalan akan memperlancar bukaan-bukaan itu toh dalam anak-anak ini nggak paham kan maksud saya, pokoknya itu. Saudara tahu? Tolong baca ayat itu, menarik loh. Ayat 6. Saya menyukai ayat 6. Kalau banyak orang melewatkannya, saya suka ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayo dong, kita tidak mampu menggambarkan di atas Almighty God lagi ngapain, menyaksikan proses perjalanan Nazaret ke Bethlehem. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk berimajinasi. Yusuf, agak cepat kau jalan, agak cepat. Sudah dekat Maria, kita nggak tahu. Waduh, lagi penuh lagi, kayak apa ini? Saya tidak tahu, di atas lagi mikir apa Almighty God. Tapi yang saya tahu adalah ayat 6 itu bukan kebetulan. Tidak dibilang ketika mereka sampai kurang lebih 5 kilometer mendekati Bethlehem, tibalah waktunya Maria untuk, enggak. Ketika mereka tiba di situ. Saudara harus membayangkan ini tentang Tuhan yang tidak pernah terlambat.
Bapak Ibu harus membayangkan tentang rancangan yang luar biasa, yang walaupun sulit tapi tidak pernah terlambat. Dan ketika dia tiba di situ, Alkitab bilang, tibalah bagi Maria untuk bersalin. Tidak bilang begini, beberapa hari kemudian, enggak. Timingnya pas. Bagi saya adalah peristiwa Natal Kristus adalah pembuktian cukup kuat ayat 6 tentang Tuhanmu dan Tuhanku yang memiliki rancangan yang tidak pernah gagal. Bahkan on time, timingnya dia dapat, dan tidak sedikit pun menghalangi waktu untuk terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya lagi berpikir tentang apa jadinya andai kata sensus tidak dibuat. Maka juru selamat saudara dan saya, Yesus Kristus Tuhan, akan di Nazaret, bukan di Bethlehem. Atau saudara bisa membayangkan, kalau saya yang jadi Yusuf dan merasa malu untuk mengambil Maria sebagai istriku. Makanya syukur Yusuf itu bukan nyoman jepun. Kemungkinan besar Maria akan jalan sendiri. Dan mampukah dia menghadapi kondisi itu? Saya berharap saudara menangkap dalam kemampuan saudara mengimajinasi malam Natal 2000 tahun yang lalu. Bahwa peristiwa Natal Kristus, Tuhan bergerak secara senyap, menggunakan hal-hal yang sederhana tanpa gemerlap. Bahkan soal tempat hina sekalipun tidak jadi persoalan. Karena fokus dari Almighty God bukan bagaimana dan di mana dia akan dilahirkan, tapi tentang harus dilahirkan untuk keselamatan dunia. Bagi saya, cara Tuhan bekerja dalam peristiwa malam Natal mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan memakai sejarah dunia untuk menggenapi karyanya. Kedua, Tuhan juga memakai orang-orang tertentu supaya apa yang dinubuatan itu digenapi. Dengan kata lain, peristiwa Natal Kristus yang saudara dan saya rayakan tiap-tiap tahun termasuk hari ini adalah karya spektakuler. Saya menyebut spektakuler karena gara-gara membaca Matius pasal 1 tentang silsilah Yesus Kristus tuh, wah, nggak berhenti saya, wow, karena mengenal tokoh-tokohnya, latar belakang tokoh-tokoh itu, kelakuan jelek mereka, dan semua dianyam sedemikian rupa. Tentang gagalnya Daud sehingga mengambil istri Uria, dianyam Tuhan. Tentang tiba-tiba setelah Bathsheba melahirkan Salomo, sebelumnya juga ada anak yang dikuatkan untuk jalur khusus, yaitu jalur Maria. Mudah-mudahan besok sempat dijelaskan berapa lama Yusuf tidak menyentuh Maria. Alkitab bilang begini di Injil Matius, sampai dia melahirkan seorang anak. Apa artinya? DNA Yusuf tidak ada di kandungan itu dan di anak itu. Makanya pertanyaan penting, kalau Yesus Kristus tidak dapat darah sedikit pun dari Yusuf, dari mana juru selamatmu disebut turunan Daud? Kan harus dicurigai ya, itu dari mana? Ternyata setelah baca, Bapak Ibu akan menemukan silsilah menarik versi Lukas dan versi Matius. Di versi Lukas saudara akan menemukan bahwa ternyata jalur turunan Daud, juru selamat saudara, bukan dari Yusuf, tapi dari mamanya. Karena ternyata mamanya turunan Daud. Keren enggak? Dibikin sedemikian rupa oleh Tuhan, direnda sedemikian rupa. Hingga tiap tahun termasuk malam ini, Bapak Ibu menyanyikan Malam Kudus.
Makanya saya mau mengatakan begini kepada saudara, menutup tafsiran ini, nggak usah panjang-panjang. Karya Natal Kristus yang sunyi senyap tidak gemerlap ini justru berdampak besar hingga sekarang. Dan nama ini, Immanuel, Yesus Kristus Tuhan ini, adalah satu-satunya nama yang tidak berhenti dibicarakan. Entah dalam kondisi positif, yaitu umatnya, atau dalam kondisi negatif yang bukan umatnya. Pokoknya nama ini disebut terus-menerus tokoh sepanjang masa. Justru terjadi secara sederhana, namun ending akhir gemerlap. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Hanya dua Bapak Ibu, karena saya khawatir jangan-jangan ada yang lagi khawatir memikirkan tadi kompor api kecilnya untuk opor dan kita masih pakai itu enggak? Ketupat. Kalau ada tolong, ada yang tahu alamat Pastori kan? Saya bersuka cita tahun ini karena toples di rumah sudah enggak lagi dilakban. Enggak tahu sama-sama enggak dengan Bapak Ibu. Dan malah kalimatnya menarik, untuk papa semua. Mungkin dia sudah kena sindir tahun kemarin, maka Bapak Ibu bersukacitalah. Karena gaya senyap Natal Kristus, ending akhir adalah gemerlap dan sukacita. Maka khotbah aplikasi pertama ini mau ditujukan kepada siapapun Bapak Ibu, termasuk yang di kanal YouTube, yang barangkali hari ini belum sukacita maksimal. Barangkali hari ini masih ada pernak-pernik yang belum selesai. Termasuk untuk seluruh panitia Natal di berbagai gereja, termasuk GPI Bekaris, yang kelelahan menyiapkan banyak hal untuk pernak-pernik. Bapak Ibu lihat nggak, keren banget kan hiasan kita ini? Kalau gereja lain sudah beri tepuk tangan untuk hal-hal yang luar biasa seperti ini. Saya nggak suruh tepuk tangan. Yang saya mau katakan adalah bersukacitalah. Siapapun saudara di kanal YouTube, mungkin yang ikut ibadah dalam kondisi sedang diinfus karena sakit, dengarkan, bersukacitalah. Tuhan bekerja secara senyap untuk ending akhir gemerlap, yaitu keselamatan dunia. Engkau yang barangkali sedang kesulitan menyesuaikan diri pada malam Natal pertama tentang salah satu anggota keluarga yang tidak lengkap, dan ini kali pertama, tetaplah bersukacita. Air mata boleh menetes, tapi ingatlah, Tuhan bekerja secara senyap pada ending akhir adalah gemerlap untuk sukacita sorga dan keselamatan. Jadi aplikasi pertama ini untuk Bapak Ibu. Yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu meninggalkan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan hal yang lebih besar. Ngapain Tuhanmu dan Tuhanku, mohon maaf menggunakan hal ini ya, merancangkan sesuatu yang tidak gemerlap di kandang itu? Kenapa tidak datang dengan gegap gempita? Kenapa mau merelakan kehinaan terjadi? Ternyata jawaban sederhana ada Yohanes 3 ayat 16. Karena Tuhan Yesus hadir pada rencana jangka panjang. Dia mengasihi saudara dan saya. Natal Kristus terjadi, motifnya cuma satu, yaitu dalam senyap kasih-Nya mengalir berlimpah supaya dunia diselamatkan. Tidak ada kandang hina ini kalau bukan karena kasih yang meluap. Tidak ada lampin yang compang-camping kalau bukan karena kasih yang meluap. Kalau pernak-pernik yang mewah ini Bapak Ibu saksikan, semua cuma satu alasan, terjadi dahulu kala, karena kasih Tuhan yang meluap.
Tahun 1971, ini kisah nyata ya, saya ingin berbagi kepada saudara. Surat kabar New York Post menulis satu kisah nyata, ini tahun 71, saya belum lahir. Tentang seorang pria yang tinggal di daerah Amerika Serikat Georgia, di kampung kecil namanya White Oak. Pohon ek itu White Oak. Pria itu bernama Vingo dan menikah dengan seorang wanita cantik dan baik. Tapi sayangnya dia menjadi suami yang gagal, ayah yang gagal, hidup dalam kemabukan, persinahan, pulang mabuk, pukul anak istri. Dan pada satu ketika dia merencanakan meninggalkan keluarga untuk gemerlap di kota membangun bisnis. Dia mencuri tabungan istrinya, naik bus dan melakukan berbagai upaya membangun bisnis kecilnya, dan mewah hidupnya di sana. Anak istrinya mengalami kemelaratan yang luar biasa. Ini kisah nyata. Dia hidup dalam kebodohan. Ketika puas mabuk-mabukan, bisnis hancur, dia ikut kejahatan yang mengerikan untuk dapat uang. Selain seks, gambling, dan drug itu, dia justru terlibat kriminal untuk mendapatkan modal kembali. Membuat uang cek palsu, menggunakan uang untuk menipu, dan seterusnya. Saya punya catatan, dia ditangkap dan dihukum di penjara selama 3 tahun. Dan ini yang menarik. Ketika mendekati masa waktu dia dibebaskan, dia begitu rindu kepada anak istrinya, dan Tuhan menjamahnya luar biasa. Di penjara dia justru mengalami pertobatan total. Lalu beberapa minggu sebelum dia keluar, dia menulis satu surat kepada istrinya untuk memohon pengampunan, untuk diterima lagi. Dia menyampaikan penyesalannya dan bla 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 dan seterusnya. Bapak Ibu tahu, ada kalimat yang menarik di surat itu, saya baca dan wow, itu luar biasa. Dia bilang begini, sayang, aku mohon diberikan kesempatan kedua. Aku memohon ini kepada anak-anak dan engkau. Maafkan, terimalah aku kembali. Disebut pada tanggal sekian saya akan datang. Tetapi aku mengerti bahwa ini tidak mudah bagimu. Kalaupun tidak, saya memahami. Namun, andai kata engkau mau memberikan aku kesempatan kedua dan menerimaku kembali, dekat kampung itu ada sebuah pohon ek atau ok. Taruhlah pita kuning di pohon itu. Saya akan melintas menuju Miami, Florida, dan akan melintas di White Oak kampung kita. Kalau aku melihat pohon itu ada pita kuning, aku akan berhenti. Berarti engkau bersedia menerimaku kembali. Sampai dia bebas, surat tidak ada balasan. Ini kisah nyata. Dia berangkat naik bus. Seluruh penumpang tahu cerita itu. Vingo hanya duduk sambil gemetar dan tertunduk ketika White Oak sudah dekat. Bahkan mendekati tikungan tajam, pas ujung tikungan itu kampung White Oak sudah kelihatan. Itu para penumpang sampai repotnya minta ampun ke sopir, pelan. Bahkan mereka sampai ikut menengok belokan. Semua sepi. Laki-laki itu tidak berani melihat, dia cuma tutup mata sambil tergoncang sambil menangis. Dia nggak berani. Semua pada penasaran ada nggak. Bahkan sampai ujung mendekati belokan itu, Bapak Ibu tahu, ketegangan di bis itu memuncak. Tidak ada suara, hampir tidak kedengaran mesin bus itu saking pelannya. Yang kedengaran cuma satu suara. Laki-laki itu sedang menahan tangisnya. Pas belokan itu semua sedang tegang, sepi begini. Nah, kayak begini sepinya dia. Bapak Ibu tahu, di belokan itu
Tiba-tiba pas sampai ujung itu, pohon itu kelihatan dari jauh kan. Tidak ada suara yang lain yang dikeluarkan oleh para penumpang selain suara lembut kekaguman dengan kalimat yang sama. Wow, hanya gitu doang. Wow, sambil terbelalak. Wow, laki-laki ini tetap tunduk, nggak mau. Nah, ada perempuan parubaya menepuk bahunya. Berdirilah dan lihatnya. Pas dia angkat kepala begini, air matanya berderai. Tidak ada sehelai pita kuning. Tidak ada sehelai. Yang ada ratusan pita kuning. Hampir nggak terlihat daunnya. Semua pita itu dipasang istri dan anak-anaknya. Dia berdiri dengan gemetar, Bapak Ibu, menuju ke pintu bus, membalik, menatap seluruh penumpang, dan mengucapkan satu kalimat, thank you, dan turun. Tahukah saudara, dia turun, semua penumpang turun. Lalu seorang sopir itu masuk ke salah satu, apa kantinnya, apakah kopi, tempat jual kopi, menelpon ke surat kabar dan menyampaikan itu, kisah ini. Tahukah Bapak Ibu, saya baca lanjutannya. Bulan Februari 73, 2 tahun kemudian, lahirlah sebuah lagu yang kemudian menjadi hits pada April 1973 dengan judul Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Jadi sematkanlah pita kuning di pohon ek. Itu lagu terkenal. Ada yang tahu nggak? Kayaknya cuma Opa yang tahu. Saya juga nggak, baru cari ke YouTube tadi. Apa yang saya mau katakan? 2000 tahun yang lalu, Tuhanmu dan Tuhanku menggantung jumlah pita kuning di seluruh dunia untuk mengatakan, aku mengasihimu melampaui apapun. Natal Kristus adalah bukti kasih yang meluap secara kudus milik Tuhan untuk saya dan saudara. Maka terakhir saya mau bilang, adalah aneh jika engkau dan aku tidak mampu melepaskan pengampunan pada siapapun. Entah mau taruh di mana pita kuning, saudara silakan ditempel. Kepada orang-orang tertentu yang 1 tahun ini barangkali sempat melukai hati. Lepaskan pengampunan, engkau mendapatkan 2 hal. Engkau terbebas dari sampah kepahitan. Dan yang kedua, lebih daripada itu, Natal Kristus ada di hati saudara. Selamat merayakan Natal Kristus. Kasih palung paling agung itu telah meluap untuk saya dan saudara. Tuhan berkati, haleluya, amin.